Wah, saya kemarin baru aja ketemu sama temen yang ternyata dia positif COVID. Saya harus gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms, apa kabar? Masih bersama saya Mami Cha dari channel Mami Cha Stories. Kasus COVID meningkat drastis. Beberapa wilayah di Indonesia menyatakan red zone. Rumah sakit pun kembali penuh. Dan ada varian baru yang namanya virus COVID varian Delta. Varian Delta ini dinyatakan lebih ganas, lebih parah, virusnya juga lebih kuat, dan proses penularannya lebih mudah dan cepat. Siapa saja bisa tertular, bisa teman kantor kita, bisa tetangga kita, bisa keluarga kita, ataupun suami sendiri. Lalu, jika kita merasa sudah kontak erat dengan mereka, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita samakan persepsi dulu ya teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kontak erat? Kontak erat ini bisa siapapun yang sudah melakukan 4 hal dengan kita. Yang pertama adalah kontak fisik. Misalnya, beberapa waktu yang lalu nih, saya habis salaman sama teman kantor, atau saya habis pelukan dengan saudara, atau saya habis salaman dengan tamu, dan itu belakangan diketahui bahwa ternyata orang-orang yang habis kontak fisik dengan saya dinyatakan positif COVID. Berarti kita termasuk orang yang kontak erat dengan pasien positif COVID. Yang kedua, kontak erat adalah yang menggunakan barang yang sama. Bisa saja kita mengatakan bahwa saya pakai sendok sendiri kok, saya pakai tempat makan sendiri, alat piring sendiri, dan sebagainya. Tapi siapa bilang itu saja? Menggunakan barang yang sama bisa juga berarti kita memegang gagang pintu yang sama. Misalnya di kantor atau di ATM, atau bisa juga kita menggunakan laptop yang sama di kantor, komputer yang sama di kantor. Terus teman kantor kita ternyata positif. Kita berarti kontak erat. Terus yang ketiga adalah kontak tatap muka. Kontak tatap muka di sini yaitu bila kita habis bertatap muka dengan seseorang dalam kurun waktu 15 menit dengan jarak 1-2 meter. Di dalam kurun waktu 24 jam itu sudah dinamakan kontak tatap muka. Misalnya apa? Saya habis bertemu dengan teman saya nih, tapi ngobrolnya cuma sebentar kok, cuma 15 menit dan kita jaraknya 2 meter. Itu termasuk kontak erat. Atau misalnya, saya nggak kemana-mana, saya di rumah aja, cuma ada teteh yang bantu-bantu di rumah, datang pulang pergi, tapi saya nggak pernah papasan kok sama dia. Tapi di dapur ketemu 5 menit, dia lagi nyapu, berpapasan juga 5 menit, dia lagi ngepel, ketemu kita lagi 5 menit, cuma 5 menit, cuma sebentar, tapi jaraknya berpapasan, kurang dari 2 meter. Itu diakumulasi dalam 24 jam, berarti sekitar 15 menit. Itu termasuk kontak erat. Termasuk juga tamu yang datang ke rumah selama 15 menit dengan jarak 1-2 meter, itu termasuk kontak erat. Yang keempat, yang termasuk kontak erat tentu saja keluarga yang serumah, atau siapapun yang berada di rumah yang sama, atau misalnya tempat tinggal yang sama, misalnya di kos-kosan, itu termasuk dalam kategori kontak erat. Jadi sudah clear ya teman-teman, kontak erat ini yang pertama kontak fisik, yang kedua menggunakan barang yang sama, yang ketiga kontak tatap muka, yang keempat adalah yang tinggal serumah atau satu bangunan yang sama. Misalnya dalam hal ini kos-kosan. Nah, orang-orang yang habis kontak erat dengan pasien positif COVID itu bisa ada gejala, bisa tidak bergejala sama sekali, sehingga dirinya tidak sadar kalau dalam tubuhnya mungkin sudah ada virusnya. Jadi ada yang namanya masa inkubasi virus. Nah, masa inkubasi ini memakan waktu yang cukup lama, nggak 1 hari 2 hari. Dan kondisi setiap orang pun berbeda-beda. Ada yang imunitas tubuhnya tinggi, ada yang mungkin dia lagi nggak fit, sehingga tidak bisa dipastikan. Selama proses masa inkubasi virus di tubuh kita, itu ada yang bergejala, ada juga yang tidak bergejala. Itulah yang membuat banyak orang yang tidak sadar kalau di tubuhnya sebenarnya sudah ada virusnya. Terus kita harus gimana dong? Karantina atau isolasi mandiri dan lakukan tes untuk memastikan status kita.
Tes ini waktunya harus tepat. Bila terlalu dini bisa menyebabkan negatif palsu. Misalnya, hari Minggu kita baru aja ketemu sama teman kita, yang belakangan ternyata kita baru tahu dia positif. Aduh, kita panik dong. Hari Senin pagi kita langsung ke rumah sakit, buru-buru untuk melakukan tes swab. Hasilnya negatif. Udah seneng-seneng nih, padahal bisa saja itu negatif palsu. Alias, virusnya memang sudah masuk ke dalam tubuh kita, tapi jumlahnya masih sangat sedikit, belum bisa terdeteksi oleh alat tes. Atau kita merasa tenang-tenang aja nih, toh belum ada gejala, nanti aja deh saya tesnya di hari ke-7 misalnya. Itu juga nggak boleh, karena nanti virusnya udah masuk terlalu dalam tubuh kita, udah terlanjur gejalanya banyak, dan udah susah proses penyembuhannya. Lalu kapan saat yang tepat untuk melakukan tes? Nah, ada 2 tes yang dianjurkan. Yang satu adalah tes swab antigen, yang kedua adalah tes swab PCR. Tes swab antigen ini yang dimasukin alat seperti cotton bud ke pangkal hidung. Harganya sekitar 190.000 sampai 250-an lah, tergantung tiap daerah dan tiap rumah sakit ya. Nah, untuk tes swab antigen ini di hari kedua sampai ketiga setelah kontak terakhir dilakukan. Jadi ya, misalnya kita terakhir ketemu hari Minggu nih, berarti kapan sebaiknya kita ambil swab antigen? Kalau kita ketemu sama orang yang positifnya hari Minggu, berarti sekitar hari Selasa atau hari Rabu sebaiknya kita ambil swab antigen. Ada juga yang disebut swab PCR. Swab PCR ini sama juga seperti pakai cotton bud panjang, masuk melalui hidung dan tenggorokan juga dimasukin kalau dia. Nah, ini harganya berkisar, kalau dulu sih 2,5 juta, sekarang katanya sekitar 900-an ya. Kembali lagi tergantung rumah sakit dan daerahnya masing-masing. Nah, untuk swab PCR ini idealnya dilakukan di hari ketiga sampai hari kelima setelah kontak terakhir. Jadi misalnya terakhir ketemu hari Minggu, berarti hari Kamis atau hari Jumat itu ideal untuk dilakukan swab PCR. Lalu bagaimana jika hasilnya adalah positif? Yang pertama, lapor ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat, sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Sekali lagi ya, fungsinya buat apa sih lapor ke tenaga medis ini? Fungsinya adalah kita pengen tahu nih, pertama dokter ngelihat kita, apakah status kita tuh seperti apa, termasuk yang gejala ringan kah, gejala sedang kah, atau gejala berat kah. Selain itu, nanti dokter juga akan menentukan apakah kita ini statusnya masih boleh untuk isolasi mandiri di rumah saja, atau udah masuk kategori yang harus dirawat di rumah sakit. Sekali lagi, ini banyak faktornya. Yang pertama, faktor tingkat keparahan dari sakitnya itu sendiri. Yang kedua, ada yang kelihatannya udah masih baik-baik saja, masih nggak bergejala, tapi kenapa dia harus di rumah sakit? Ternyata diem-diem saturasi oksigennya udah mencapai 89, itu kan kita nggak tahu gitu. Atau dia kelihatan baik-baik saja, saturasi juga bagus, tapi kenapa harus dirawat di rumah sakit? Karena dia punya penyakit bawaan, penyakit komorbid gitu, seperti itu. Nah, itu dokter yang menentukan. Dan satu hal lagi, kondisi di setiap daerah itu berbeda-beda. Apalagi sekarang lagi banyak sekali kasus COVID di mana-mana, rumah sakit penuh, bed penuh, ICU penuh gitu. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang dokter yang tahu, oh ini sebaiknya dirawatin di rumah sakit, oh ini masih bisa batas boleh kok diisolasi mandiri di rumah. Yang kedua, harus lapor RT atau Satgas COVID atau lapor kantor. Gunanya buat apa sih pakai lapor segala? Yang penting kan dokter udah tahu. Nggak seperti itu juga. Kita lapor agar bisa dilakukan tracing, ditelusuri. Kita nih terakhir ketemu sama siapa aja. Jadi misalnya kita habis ketemu sama tetangga nih habis arisan. Nah, tetangga-tetangga ikut arisan yang sama itu bisa tracing, bisa mengontrol diri sendiri. Kira-kira saya perlu isolasi mandiri nggak ya? Kira-kira saya perlu tes nggak ya? Dan sebagainya. Atau teman kantor, atau saudara yang habis ketemu sama kita. Nah, itulah gunanya melapor kepada RT dan Satgas tempat. Setelah itu, tentu saja jika kita dinyatakan untuk aman untuk isolasi mandiri di rumah, lakukan isolasi mandiri di rumah. Bagaimana sih tips dan tata cara bila mau melakukan isolasi mandiri di rumah? Teman-teman bisa lihat di video saya yang ini. Wah, hasil saya negatif nih, berarti saya udah bebas dong. Enggak juga, karena ingat, masa inkubasi virus itu 2-14 hari sejak kontak terakhir dengan pasien yang dinyatakan positif COVID. Artinya, dalam waktu 2-14 hari ini, teman-teman tetap perlu untuk melakukan karantina.
Di salah satu sumber menyebutkan bahwa masa inkubasi masih tetap berlangsung hingga 14 hari ke depan. Jadi tetap terapkan protokol kesehatan 5M dan jauhi orang-orang rentan di sekitar Anda. Misalnya orang tua, lansia, anak-anak, orang dengan penyakit komorbid hingga 14 hari ke depan. Bila muncul gejala setelah karantina selesai dan masih proses inkubasi 14 hari itu, segera lakukan tes swab ulang untuk memastikan kondisi Anda. Nah, di video-video saya yang sebelumnya ada aja loh yang komentar kayak, kalau saya tes hasilnya positif, saya harus isolasi mandiri. Kalau tes saya hasilnya negatif, saya juga harus isolasi mandiri. Terus ngapain tes? Ada aja yang komentar seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang merasa dirinya walaupun habis kontak erat nih sama pasien positif COVID, tapi masih baik-baik saja, masih nggak ada gejala, dan kayaknya saya nggak punya uang nih, belum punya uang buat melakukan tes, apa yang harus saya lakukan? Terpaksa yang seperti itu, ya lakukan karantina atau isolasi mandiri dengan protokol ketat. Ingat ya, tidak bergejala bukan berarti tidak ada virus dalam tubuh kita. Jadi lakukan karantina dalam minimal 10 hari. Seperti apa karantina yang ketat ini? Ya tidak boleh bertemu dengan siapapun dalam waktu 10 hari itu. Di rumah saja. Tapi misalnya nih, bosen kalau cuma di kamar nih, saya cuma nonton doang kok. Tapi di ruang TV itu ada ibu kita yang punya penyakit diabetes misalnya, atau ada kakek kita, itu tetap termasuknya udah keluar karantina mandiri itu di ruangan yang hanya kita doang, nggak ada yang lain. Jangan sampai kita kontak dengan orang lain dan menyebarkan virus itu, karena kita nggak tahu kan, kita belum tes gitu loh, kita nggak tahu di tubuh kita sebenarnya ada virus apa enggak, cuma kita nggak bergejala aja. Jadi tetap lakukan karantina dengan ketat. Nah, selama masa karantina ini, kita harus tetap perhatikan betul kondisi tubuh kita. Untuk anak muda terutama yang suka mengabaikan gitu ya, sirene-sirene sinyal-sinyal tubuh gitu. Misalnya, saya cuma badan pada pegal doang kok, paling masuk angin, atau pusingnya juga cuma dikit kok, atau nelen doang agak sakit tapi masih bisa cium. Apapun gejala itu, tolong kalau udah mulai muncul nih dalam tubuh kita, segera lakukan tes atau periksa deh, atau lapor ke puskesmas deh. Karena apa? Karena gejala COVID itu ada 4 tingkatannya. Ada yang hampir tanpa gejala, ada yang gejala ringan, ada yang sedang, atau yang berat gitu loh. Jadi kalau sudah merasa ada gejala, segera hubungi dokter atau rumah sakit atau puskesmas, atau ambil tes dulu deh. Jadi apa kesimpulannya pada episode kali ini? Kesimpulannya ini berdasarkan kebijakan dari Kementerian Kesehatan ya. Idealnya memang kalau kita habis kontak erat, kita harus melakukan tes ya, tes swab PCR kah, antigen kah. Tapi yang paling utama sebelum bertemu dengan yang lain, harus karantina atau isolasi mandiri di rumah selama masa inkubasi atau terakhir kali bertemu dengan pasien yang positif COVID ini. Dengan catatan, selama masa inkubasi itu, sekali lagi saya ingatkan untuk tetap mewaspadai, memantau kondisi tubuh sendiri. Jangan abaikan sinyal-sinyal tubuh. Dan kalau misalnya ada gejala-gejala, segera lapor ke dokter atau rumah sakit atau puskesmas setempat, atau segera lakukan swab. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Jangan lupa tetap ya Om Tante